Dia cerita dan Indo Bekti putuskan rujuk. Hari ini gelar syukuran remarry. Oke. Aku orangnya nggak bisa ngejilat ngomongan sendiri. Kalau aku bilang kalau kamu nggak bisa, mungkin maksudnya kamu nggak bisa berubah atau suatu ini prinsip kamu ngelakuin lagi, aku cerain kamu, aku bilang gitu. Iya, sudah cerai sih memang, tapi balikan lagi. Gue udah subscribe rumah Bugito nih, ntar ya gue buka YouTube ya. Tuh, gue udah subscribe rumah Bugito. Begitu. PB dong, pajak balikan. Oh, that's hot. Tim Aldila Indra Bekti. Yeay. Lambe Turah udah ada. Aldila Jelita dan Indra Bekti putuskan rujuk. Hari ini gelar syukuran remarry. Oke. Tapi di Detik tuh udah ada nih update beritanya. Nanda Persada membenarkan hari Jumat. Karena kan sempet kasus perceraiannya itu bikin heboh gitu loh. Soalnya ada hubungannya, katanya sih ada hubungannya sama Indra Bekti sakit gitu kan. Terus kayak Aldilanya udah nggak tahan gitu-gitu. Ya semalam ketemu sama Indra Bekti. Kita ngobrol dari hati ke hati. Dia nyampein bahwa insya Allah hari ini dia sama Dila akan menikah. Banyak pertimbangan diantaranya masih saling cinta, terus juga demi kebaikan anak-anak. Udah resmi, bukan gosip doang karena udah dikonfirmasi sama ex manajernya Indra Bekti. Tapi memang belum ada liputan langsung atau gimana ya. Mungkin sekarang wartawan lagi pada rame tuh di depan rumahnya ya. Kita nggak tahu. Kita tunggu aja nanti seperti apa ya kan bentukannya kan. Pada penasaran kan pasti. Ini sebelumnya kita baca-baca komen dulu kali ya. Pasti terbagi dalam dua kubu seperti biasa ya. Yang pertama itu adalah tim yang ikutan happy. Pro dan kontra. Nih, siapa yang ikutan happy? Itu langsung. Hari ini 25 Agustus ditetapkan menjadi Harjuknas, Hari Rujuk Nasional. Takut banget, berarti saatnya kalian menghubungi para mantan-mantan kalian gitu, siapa tahu masih jodoh. Gak malu nek? Malu kenapa? Ini kan sebuah hal yang baik, demi kebaikan bersama, demi anak-anak juga gitu kan. Sebenarnya rujuk itu banyak faktor dari mikirin masa depan anak. Salah satu contoh yang paling utama, nah bener, apalagi kalau menikah udah lama, udah ngerti sifat pasangan masing-masing. Daripada cari yang baru, belum tentu bisa nerima anak dan kekurangan kita. Correct me if I'm wrong. Iya sih, setuju sih. Aku memang belum berpengalaman dalam berumah tangga ya kan, belum ada anak juga, jadi gak ngerti. Tapi buat para ponakan yang udah nikah dan udah punya anak, udah punya pasangan, langsung aja di kolom komentar ceritain kalau kalian tuh gimana sih kalau misalnya kalian ada di posisinya Indra atau di posisinya Aldila, kalian tuh bakal balikan atau enggak. Melihat dari apa yang mereka ceritakan di media aja ya sebelumnya, di kolom komentar aja tulis kayak menurut kalian alasannya kenapa sih kira-kira mereka balikan, apa yang dipertimbangkan atau seharusnya gimana gitu. Langsung aja di kolom komentar, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke. Nih ada yang agak nyindir gini nih. Alhamdulillah ikut seneng, tapi kalau suami lagi down jangan ditinggal lagi ya mbaknya. Agak nyesek ya. Sebenarnya kita nggak tahu ya apakah itu memang itu penyebabnya atau punya kebetulan aja gitu. Memang momennya lagi kayak gitu. Ya kan kita juga nggak tahu batasan-batasan setiap orang. Kita nggak tahu. Ya intinya sekarang udah balik lagi, kita doain aja yang terbaik. Pernikahan itu kan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik gitu. Jadi ya udahlah, nggak usah nyinyir gitu. Nggak apa-apa baikan dan kembali bersama rujuk, dan nggak boleh malu juga. Yang harusnya malu itu tukang bangunan. Itu bukan malu begini nih, itu lebih kepada malu ngetok-ngetok ya. Kalah dong. Udah nih, aduh kita bacain komen netizen nggak ada habisnya ya. Ada yang setuju, ada yang enggak. Tapi ya udahlah, ini kan yang menjalani kehidupan kan mereka ya, ujung-ujungnya in the end of the day yang bisa memutuskan ke mereka, ini pilihan terbaik mereka. Jadi ya udah kita serahkan ke mereka dan kita doain aja yang terbaik buat mereka. Tapi alangkah lebih serunya lagi kalau kita flashback nggak sih? Waktu itu kan sebenarnya di Aldila sama Indra Bekti pernah diundang ke FYP Trans 7 ya kan. Terus kayak waktu itu tuh momen-momen pas Indra Bekti awal-awal sembuh ya kan, udah bisa mulai kerja lagi, dan Aldila tuh mau bercerai gitu kan dari Aldilanya, dan pengacara mereka itu sama, dan pengacaranya itu bareng sama Aldila gitu. Jadi mendingan kita nonton aja dan kita melihat sebenarnya kemarin tuh kenapa sih gitu. Sebelum kesini nih bentar aja nih mau ngasih tahu. Jadi waktu itu sempat tuh pas yang pokoknya pas berantem gitu kan, salah paham atau kayak gimana,
tapi mereka sempat ketemu pelukan kayak gini, saling menjelaskan satu sama lain kayak gitu. Tapi orang-orang pada nanya rujuk gitu kan. Tapi katanya sih enggak guys, ini cuma silaturahmi aja. Dan Indra Bekti juga sempat meminta rujuk secara live. Ya aku yang maunya sih pengennya rujuk. Bunda, tolong sih terima aku bun. Ya, Secara sabar ya, bercanda tapi tetap aja kelihatan kayak ini beneran nih gitu kan. Pokoknya waktu itu sempet sebelum yang fix rujuk kali ini mereka tuh sempat ketemu ya kan, silaturahmi, ngobrol, terus juga sempet tadi di media-media bilang kalau dia minta Aldila buat rujuk. Lanjut ya, kita nonton Aldila di FYP Trans 7 dan ngedenger nih flashback alasan-alasan dia dan klarifikasi dia pengen cerai sama Indra Bekti. Itu apa hasil dari obrolannya itu apa kemarin? Pelukan, aku lihat udah pelukan. Ya intinya hasil dari kemarin adalah biar kita ya udah kita resmi, kita adalah adik kakak, kita berdua baik-baik aja, menjadi teman. Adik kakak Ya dan iyalah. teman. Ya udah mau apa lagi? Kok bisa? Udah. mau Dia gimana? segitunya. Ya udah emang begitu saat ini. Ini momen yang udah silaturahmi tadi peluk-pelukan ya guys. Oke, ini kan sebetulnya tercium oleh media dan juga halayak umum tuh karena maaf postingan Dila yang itu, Dila sendiri dan 2 anak, curahan hati Dila. Andai saat itu Dila tidak memposting, mungkin kita tidak tahu dan selama seminggu ini akan jadi baik-baik saja. Ya udah fine aja. Kenapa Dila memposting itu? Ya nggak apa-apa, itu sebenarnya buat nyemangatin diri aku sebenarnya. Oke, walaupun efeknya akhirnya kembali lagi dan lagi kamu dihujat. Ya emang udah biasa lah. Sekarang orang nggak ada yang tahu apa namanya kehidupan Terjadi. orang lain. Udah gitu itu IG aku sendiri buat nyemangatin diri aku sendiri, karena kan kalian nggak ada yang tahu isi hati orang. Dia lagi ngalamin apa gitu. Ya. Jadi coba deh kalian tuh apa namanya jangan asal memencet diri kalau kalian nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu hukum karma orang gitu intinya. Kalau nanti itu terjadi sama kalian ya Allahu alam gitu aja. Aku cuma lagi nguatin diri aku sendiri gitu. Walaupun efeknya ketika kamu pengen nguatin diri sendiri, justru hujatan makin banyak, justru Tadinya bikin tuh aku kamu beneran rapuh. aku tidak mau datang ke stasiun CP apa itu buat aku ya udahlah biarin aja. Mereka nggak ada yang tahu sebenarnya real kehidupan aku kan gitu. Tapi ini efeknya udah sangat mengganggu buat keluarga aku gitu. Mereka maunya aku speak up gitu apa yang terjadi. Ya udah intinya aku sama Mas Bekti di 2020 memang udah terjadi apa namanya udah pertengkaran ya Mas gitu. Emang udah mau cerai saat 2020. 2020. Tapi habis itu aku tetap lanjut dulu sama Mas Bekti. Ya saat ini karena udah satu prinsip lagi, ya udah aku nggak bisa. Aku orangnya emang begitu. Intinya Oke. kalau berulang-ulang kali ya udah just it, udah stop. Jadi ini sudah ada sebuah prinsip yang terjadi lagi, akhirnya ya sudah cukup. Oke. Iya. Yang kita Apakah nggak ada tahu apa perjanjian ya. sebelumnya di tahun 2020? Ya. Aku orangnya nggak bisa ngejilat ngomongan sendiri. Kalau aku bilang kalau kamu nggak bisa mungkin maksudnya kamu nggak bisa berubah atau suatu ini prinsip kamu ngelakuin lagi, aku cerain kamu. Aku bilang gitu. Ya, Oke. jadilah saat ini dia nggak bisa berubah ya udah. Gitu sih. Oke. Oke, walaupun ya kembali kita tidak perlu tahu apa itu. Ya, betul ya Bang ya? Iya, Itu hanya Oke, aku hanya mengulangi saja, dia tidak bisa menjilat ludahnya sendiri. Pokoknya kalau sesuatu itu diulangi lagi akan diceraikan. Iya, sudah cerai sih memang, tapi balikan lagi. Bagus. Perceraian. Pernikahan itu adalah hal yang bagus, baik untuk kedepannya kan harus banyak yang dipertimbangkan, gak cuma prinsip doang kan. Kalau dalam berumah tangga tuh banyak sekali aspeknya gitu kan, nggak bisa judge, kita nggak bisa karena kita orang luar yang menjalani, tetap balik lagi mereka. Kamu juga mesti baik-baik sama anak-anak. Terus mesti sering-sering ketemu. Kali aja kan muncul lagi. Nah, ya kan, amin, setuju no. Akhirnya balikan lagi pada seneng dah tuh. Terima kasih, Iya, baby. katanya alasan, soalnya kan tadi semuanya. alasan cinta juga kan. Tapi bener bersemi kembali gitu, rujuk kembali, ikut seneng juga. Apalagi teman-temannya gitu kan yang tahu cerita-ceritanya, curhatan-curhatannya Teh Indi, tahu betul gitu gimana kan Teh Indi sampai ngomong kayak gini, berarti memang dari mereka memang masih ada bunga-bunga cinta yang bersemi, masih bisa dipertahankan. Siapa tahu ya, kita nggak tahu ya kan. Kayak gitu guys kalau dari Aldilanya. Nah dari Aldila udah, sekarang kita
ke yang versi Indra Bektinya. Let's go. Pada saat itu kita memutuskan berpisah itu karena memang lewat teleponan gitu apa ketemu ya langsung ya? Lupa telepon-teleponan nih kayaknya. Dengan? Sama Dila gitu kan. Waktu itu ada kegiatan apa gitu yang akhirnya membuat kita tercetus itu. Akhirnya aku memutuskan kasihan Dila udah ngurusin aku, ngurusin anak-anak juga gitu karena ya ada timbul kayak emosi-emosi satu sama lain yang akhirnya ngebuat aku ya udah yuk kita istirahat dulu deh. Siapa yang tercetus pertama? Dari Dila dulu sih gitu Oke. yang mencetus itu pertama karena memang Keputusan mungkin berdua saat tapi itu kita dicetuskan Dila pertama kali ya. nggak tahu gimana Keadaannya kita nggak tahu ya. emosi sesaat gitu mungkin ya, emosi-emosian. Ketika Dila mencetuskan itu langsung diiyahkan oleh Bekti. Iya karena saat itu lagi bener-bener kalut, lagi apa gitu, terus kemudian ya udah kita coba dulu deh kita ini sekarang istirahat dulu. Oke. Berarti emang harus berhati-hati ya dalam gimana berbicara, gitu. terutama Langsung diputuskan pisah kata-kata rumah. cerai, talak itu berbahaya sekali nggak sih? Berbahaya sekali. Iya, Saat itu juga iya aku langsung itu kan kalau Berarti belum- mending belum- belum- kalau kata ponakan gimana nih kalau dalam berhubungan, kalau dalam berpasangan nih, kalau misalnya lagi ada masalah, lagi emosi atau kayak gimana, mending gimana nih? Mending diam dulu, apa saling komunikasi, apa ada saran apa langsung aja di kolom komentar. Karena aku nggak gitu pengalaman nih, pengen denger, pengen lihat, pengen baca pengalaman para ponakan kayak gimana, langsung aja. Iya, Jadi lu balik dulu ke kejadian rumah. seperti ini sebenarnya. Ini ada lagi ketemu di suatu tempat kan gitu. Ada beberapa teman-teman juga. Tapi di saat kita mau pulang ada terjadi mereka ada percecokan lah. Itu. depan orang atau berdua? Enggak, di depan saya juga. Oke, Di oke. depan saya juga makanya saya coba pisahkan dulu gitu. Dua-duanya tenang saya bilang gitu. Akhirnya saya minta izin ke Dila dan ke Dila bilang gitu. Enggak apa-apa ya saya bawa dulu biar kalian berdua lebih tenang. Karena kondisi Roy punya kewajiban menjaga kondisi Bekti fisiknya juga ya. cuman memang tapi menghargai Iya. Ya. dari Dila juga. Oke, Kemudian dia juga Dila lebih tenang, makanya saya agak pisahkan dulu gitu. Oke. Jadi Memang masalah mereka tuh kompleks dan tapi nggak diceritakan secara gamblang ke media ya, jadi kita nggak tahu dengan pastinya sebabnya apa kayak gimana. Tapi banyak netizen yang menerka-nerka ini itu, ngebully ini itu, ada kubu ini kubu itu, dukung Indra Bekti, dukung Aldila gitu, variatif banget. Intinya pada akhirnya kita nggak tahu sebenarnya apa yang menyebabkan mereka gitu. Bisa jadi kayak tadi dibilang Indra Bekti emosi sesaat, kita nggak tahu kan apa yang diberantemin juga, kita nggak tahu, kita nggak bisa judge gitu loh, kita nggak ada di posisi Indra Bekti, kita nggak ada di posisinya Aldila. Balik lagi ya, akhirnya sekarang akhirnya pada rujuk, alhamdulillah ya, pernikahan mungkin rujuk kembali, pernikahan hal yang baik. Jadi mungkin ini jalan yang terbaik buat kalian, dan mungkin berkat doa dari teman-teman dan orang-orang terdekat juga semua yang tahu kalau misalnya mereka ini memang pada saat itu mungkin tidak sangat-sangat dari hati dalam yang paling dalam bersungguh-sungguh gitu ngucapinnya. Jadi ya udah, kita mah doain aja yang terbaik ya, semoga bahagia, semoga langgeng sakinah mawaddah warahmah sampai akhir hayat ya. Jangan berantem, kalau berantem lagi sabar, tenangkan hati, tenangkan pikiran, jeda dulu baru komunikasi lagi. Gitu aja kali ya dari Bugito kali ini. Buat para ponakan jangan lupa komentar yang tadi tuh, kalau mau komentar apa aja juga boleh deh. Menurut kalian gimana tentang kasus ini? Kalian dukung nggak Indra Bekti sama Aldila buat rujuk lagi? Ya langsung aja di kolom komentar. Oke, gitu aja ya dari Bugito. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman dan keluarga kalian. Bugito, semoga Indra dan Aldila sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dadah.